terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah 9.487.447.219 rupiah dan sebesar $77.000 Amerika Serikat dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara atas kasus suap izin ekspor benih lobster. Tuntutan itu langsung mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Banyak yang menilai tuntutan hukuman 5 tahun penjara ke Edi terlalu ringan. Apalagi, ia disebut telah menerima suap mencapai Rp24.525.587.250.000 dan $77.000 Amerika Serikat dalam kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020. Tuntutan hukuman Edi itu bahkan dibandingkan dengan tuntutan seorang bocah pencuri ayam tetangga. Hal ini dibagikan oleh akun Instagram @iktainman. Akun ini membandingkan tuntutan hukuman Edi, yang merugikan negara sama dengan bocah yang mencuri ayam tetangga, yakni 5 tahun. Akun ini membagikan sebuah berita yang berjudul, "Curi Ayam Tetangga, Bocah Terancam 5 Tahun Penjara". Artikel itu sendiri diunggah pada tahun 2012 silam. Namun, tetap saja hal itu menarik perhatian warganet. Perbandingan tuntutan hukuman keduanya yang bak langit dan bumi itu, langsung membuat publik geram. Warganet membanjiri kolom komentar, dengan berbagai kritikan atas cacatnya hukum di Indonesia. Apalagi, uang yang diambil Edi menimbulkan kerugian besar bagi tetangga. Sedangkan kerugian yang dialami bocah itu saat mencuri ayam dinilai tidak seberapa. Kasus suap izin benih lobster, ex-Menteri KKP Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum JPU KPK 5 tahun penjara dalam perkara suap izin ekspor benih lobster di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021. Selain pidana badan, Edi juga turut membayar denda mencapai 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Menyatakan terdakwa Edi Prabowo terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara, selama 5 tahun, dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, kata Jaksa KPK, dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Jaksa KPK juga memberikan pidana tambahan, kepada terdakwa Edi Prabowo, berupa membayar uang pengganti mencapai Rp9.687.447.219 dan $77.000 Amerika Serikat. Dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa, ucap Jaksa KPK. Selain itu, Edi juga dicabut haknya sebagai dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok, ucap jaksa. Adapun hal memberatkan Edi Prabowo, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa selaku penyelenggara negara, yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik, kata Jaksa KPK. Untuk hal meringankan, terdakwa Edi bersikap sopan dalam persidangan. Serta, belum pernah dihukum dan sebagian aset sudah disita. Dalam dakwaan jaksa, Edi Prabowo disebut menerima suap sekitar Rp24.625.587.250.000 dan $77.000 Amerika Serikat terkait kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Edi didakwa melanggar pasal 12 huruf A, atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JO pasal 55 ayat 1 pertama. KUHP JO pasal 65 ayat 1 KUHP.